menjalani rumah tangga di tengah malam, yaitu sholat tahajud. Ma min muslimin, dan tidaklah seorang muslim bangun di malam hari dan dia membangunkan bininya, pamajikannya. Wa in golabaha, dan apabila golabaha an-naumu, ketiduran, nadhoha fi wajiha, maka dicipratin itu wajah si istrinya dengan air. Payakumani, mereka berdua bangun malam, salat malam fi baitiha, di rumahnya, dan mereka berzikir kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah akan mengampuni keduanya. Ini ya romantika menjalani cinta bersama istri di tengah malam, yaitu dengan tahajud. Banyak masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh otak, oleh pikiran dan uang, tapi bisa diselesaikan dengan zikir. Selesai. Hadis berikutnya hari ini. An Abi Hurairah wa Abi Sa'idin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah. Dari Abi Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, idza aiqadhar rajulu ahlahu, apabila ada seorang laki-laki, apabila ada seorang kepala rumah tangga membangunkan ahlahu, keluarganya, minal laili, di sebagian malam, pasolaya, dan keduanya antara salaki pamajikan sholat, au sholat, atau sholat di antara mereka berdua, rakaataini, dua rakaat jami'an, berjamaah, kutiba fid dzakirina wal dzakirat, maka dia diabadikan oleh Allah sebagai adzakirina wal dzakirat. Rawahu Abu Daud. Mari kita dengarkan hadis ini diperkuat dengan surat Al-Ahzab 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya,
laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah itu ya. Jadi az-zakirin waz-zakirat a'adda lahum, Allah persiapkan ya ampunan ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ini konsekuensi logis bagi mereka yang mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat orang itu dan akan melindungi. Ini kata kunci. Sekali lagi, konsekuensi logis bagi mereka yang selalu ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingatnya dan Allah pun akan melindunginya. Makanya kunci agar kita ini menjalani hidup ini selalu di dalam lindungan Allah. Dan ketika kita menghadapi problematika hidup ini, maka kita harus dekat dengan Allah ketika, sekali lagi, ketika, kata kuncinya, ketika kita sedang jaya, ketika kita sedang sehat, ketika kita sedang punya kelapangan, keluangan. Ta'arraf ilallahi firraha yajidka fi syiddah. Ini kata kunci. Ta'arraf ilallahi firraha, berdekatan engkau kepada Allah, karena ingat engkau kepada Allah, bawa nama Allah ketika engkau firraha, ketika engkau sedang tenang, ketika engkau sedang jaya, ketika engkau sedang lapang, yajidka fi syiddah. Allah sendiri yang akan datang kepadamu ketika kamu di dalam masalah. Nah itu makanya, nah karena kita ini selalu mengingat, kata kuncinya, lagi-lagi saya memakai diksi kata kunci. Kata kuncinya adalah Allah ridho enggak? Apakah ini keinginan kita? Apa keinginan nafsu? Apakah ini keinginan Allah? Apa ini adalah keinginan nafsu kita? Makanya ketika kita berdoa, maka di dalam hati kita, di dalam pikiran dan hati kita katakanlah, ya Allah ya Rabb, kabulkan segala keinginanku. Apabila engkau tidak mengabulkan keinginanku, maka jadikan keinginanmu menjadi keinginanku. Kau sudah begini, tidak ada yang namanya depresi, tidak ada yang namanya frustasi, tidak ada yang namanya itu stres. Kenapa? Kita mengikuti maunya Allah. Tutur kene nangon hayangna Allah. Titik segede hulu kalapa anu diparut. Beres. Makanya itu. Makanya ketika kita mengingat Allah, Allah pun akan menuntun. Ketika kita bisnis, dituntun ke Allah. Ketika kita bersahabat, dituntun ke Allah. Bahkan ketika kita berguru, Allah menuntun kita. Siapa yang sebenarnya? Makanya kata Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Jabir, ini dibahas dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ya. Maka kata Rasulullah ya, la tajlisu kulla alimin illa ila alimin yad'ukum an khamsin ila khamsin. Nah ini, la tajlisu, jangan engkau ini duduk, jangan engkau ini berguru, jangan engkau berdekatan, jangan engkau berdampingan kulla'in kepada setiap orang yang berilmu. Nah ini illa istisna the exception, kecuali ila, kecuali kepada orang yang alim, yad'ukum min khamsin ila khamsin, membawamu
Yad'ukum, memanggilmu dari 5 perkara ke 5 perkara yang lainnya. Nah ini kan perlu zikir, Pak. Perlu zikir. Kita ingin tahu ini orang ini siapa. Jangan sampai kita ini tertipu. Makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Nah itu ayat berapa tuh? Ini pakai, Pak. Kita bisnis, kita apa, kita ketemu orang, minta ke Allah. Ya Allah, ini siapa ya Allah? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wakhrin, ya. Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Baik, ya. Makanya Pak, Rabbi adkhilni, ya Allah masukkan dengan cara yang benar. Pertemukan aku dengan orang-orang dengan cara yang berpisahkan pun dengan cara benar. Makanya baik lagi ke hadis ini. Jangan kamu ini berguru kepada seorang yang alim, kecuali orang yang alim itu membawamu dari 5 hal ke 5 hal yang lain, dari 5 hal yang buruk kepada 5 hal yang baik. Yang pertama, siapakah mereka yang patut kita menuntut ilmu dari seorang alim itu? Yang pertama, minasyak ilal yakin. Kita berguru kepada orang yang berilmu dengan cara yang baik, di mana orang yang berilmu itu akan merubah kita dari keraguan hidup menjadi optimisme, yakin. Tolong catat, Kiai Khadamul Kudus selalu Allah yarham mengatakan bahwa kalau kita ingin bertemu dengan kebesaran Allah dalam hidup kita secara nyata, kuncinya cuma 2. Pertama, yakin. Kedua, patuh. Yakin bahwa segala apa yang diperintahkan oleh Allah adalah benar. Kedua, patuh. Laksanakan apa yang Allah minta, maka kita akan bertemu dengan Allah dalam hidup kita. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam yakin bahwa perintah Allah membuat perahu di atas gunung itu adalah kebenaran, walaupun orang-orang itu mencibir, walaupun orang-orang itu membuli, tetapi yakin ini kebenaran, patuh, laksanakan. Apa yang terjadi ketika banjir bandang? Bekerja sesuai dengan ketentuannya, yaitu perahu itu. Apapun itu Pak. Makanya cari guru yang menyebabkan kita ini hidup ini optimis, memegang ketentuan Allah dan tidak ada satu keraguan pun. Makanya ayahanda Abi Hodam itu mengatakan, Mama Upon Mulko ini tong sieun, pakai bahasa Sunda nih, nanti saya terjemahkan. Mun maneh nuturkeun kahayang aing, mun hirup maneh nuturkeun kahayang aing, maka mun paeh aing bakal nuturkeun kahayang maneh. Artinya, kalau kamu hidup mengikuti keinginanku, kata Allah, maka nanti mati aku akan mengikuti keinginanmu. Itu kunci. Kita mati ingin apa Pak?
husnul khotimah, diikutin, Pak. Dengan catatan ikutin maunya Allah. Makanya seorang guru itu bagaimana yakin Allah yang membisahkan kamu. Udah, tenang. Jadi tidak ada satu langkah pun kita ini ragu di dalam menjalani hidup. Kenapa? Didampingi oleh guru yang senantiasa memberikan afirmasi positif, yang memberikan encouragement, gitu. Jadi hirup teh genah weh, temang teh hariwang, teh inggis ku bisi. Do you understand what I'm saying? Paham? Ini bahasa Inggris bagian kulon ya. Jadi hidup tidak ada itu keraguan, karena ragu itu penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ragu. Datang ini kelas seorang guru yang patut kita duduk bersamanya. Satu. Kedua, kita pergauli siapa guru yang patut kita dekati. Siapakah dia? Siapa guru yang patut kita menuntut ilmu kepadanya? Yang nomor kedua adalah guru yang memanggil kita, yang membawa kita dari ar-riya ilal ikhlas, dari riya ikhlas. Yang tadinya ini saya bicara ini, tolong jangan mengingatkan kepada si A, si B, si C. Kita kembali pada diri kita. Ceramah ini bukan untuk menghakimi si A, si B, si C, tidak sama sekali. Tidak sedikit, Pak. Bagaimana seorang guru itu kita punya performance fisik yang eye catching, yang bukan eye catching, deng apa-apa. Nah, ini istilahnya lah, yang charming lah, kumaha dengan dangdanan sedemikian rupa. Apakah itu salah? Tidak. Yang salah itu ketika ini jadi tujuan. Saya tidak mempermasalahkan ada seorang ustadz dengan identitas tertentu, tidak. Go ahead. Every human is entitled of his own being. Setiap orang punya cita rasa. Kita tidak berhak untuk menilai. Kita hidup ini akan dihisap dengan apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang lain komentarin sama kita. Itu. Jadi ketika ada seorang guru yang membuat kita ini ria, hati-hati. Supaya ini pandang, supaya begini, begitu, begini. Sorry itu saya. Ini kata Rasulullah. Hati-hati. Ya. Dari ria, supaya penampilan kita gimana. Itu gak masalah kita punya mobil, enggak, siapa yang melarang? Gak masalah kita punya ini, gak masalah. Akan jadi masalah ketika itu jadi tujuan, menjadi casing. Apa nggak boleh kita ini sekali lagi, lihat. Tapi permasalahannya itu jangan sampai jadi tujuan, yang menjadi ria, ingin dilihat. Makanya yang nomor kedua. Makanya Bapak, yang namanya ria itu bukan untuk orang lain. Sekali lagi saya katakan, ria itu adalah bukan untuk menilai orang lain, tapi mengintrospeksi diri kita. Contoh, mohon maaf saya lupa ini, ada seorang ulama besar, dia ini hidup di pinggir pantai. Setiap hari dia ngambil ikan, dia sangat juhud sekali. Setiap dia dapat ikannya itu dipotong, badan ikannya itu dibagikan ke tetangga, sementara ulama ini memakan kepalanya saja. Hidupnya di gubuk yang reot. Juhud. Singkat cerita, dia punya santri. Nah sini, pergi kamu ke kota sana, temui guruku. Berangkat, kata si santri,
Guruku saja sudah juhudnya luar biasa. Bagaimana gurunya guruku gitu kan? Datang kaget dia. Gurunya itu punya rumah mentereng. Gimana ceritanya? Udah gitu di depannya ada satpam. Udah gitu keluar gurunya tuh pakai gamis, pakai jubah, pakai udeng-udeng mewah. Santri ini kecewa. Wah, guruku ini salah, ini punya guru yang sangat glamor. Dan makin pusing lagi, si gurunya itu mengatakan, kamu muridnya siapa? Muridnya Fulan. Bilang ke dia, kapan dia akan meninggalkan dunia? Makin puyeng, Pak. Makin puyeng. Udah jelas gurunya di tepi pantai, hidupnya di gubuk, makannya kepala apa namanya? Kepala ikan. Sementara gurunya glamor. Klimis, kelihatan miskin, oh enggak ya? Ini dia langsung bilang ke guru lo, nggak, gua kasih tahu ya, lu muridnya itu bilang sama guru lo, kapan guru lo itu ninggalin dunia? Puyeng deh. Kalau ada warung dia beli salon pas Pak Koyo, puyeng deh. Puyeng gue. Puyeng atuh aing balik aing. Terkena ya mah ya. Glamor. Pulang deh. Gimana Tong? Guru gue ngomong apa? Kiai salah ya punya guru. Kenapa? Nggak mau gue. Insecure. Siapa itu maksudnya? Nggak tahu dah gue apa tuh. Malas gue. Kenapa? Salah nih Pak Kiai punya gurunya, kenapa? Glamor banget. Terus kenapa? Udah glamor gitu nih ngasih pesannya yang enggak lagi. Pesannya kapan Pak Kiai ninggalin dunia? Langsung nangis dia. Makin puyeng dia. Waduh, parah gue. Wah, parah. Nangis dia. Apa yang dikata guruku itu benar. Walah. Pak Kiai kan rumahnya mentereng. Pak Kiai kan rumahnya gubuk, dia mentereng. Dia nuhubudunnya, sekan Pak Kiai udah juhud. Tapi bener guru gue, kenapa? Jujur aja, gue masih ingat dunia. Loh, kenapa? Rumah gubuk ini, Tong, asal lu tahu aja, kalau gue makan, gue suka ingat. Ingat apa Pak Guru? Ingat sama badan ikan yang gue kasih sama tetangga. Oh, ternyata gue masih budunnya. Keren nggak? Ini guru namanya. Itu. Oke? Nomor kedua. Nomor ketiga. Kata Rasulullah, siapa guru yang patut kita ambil ilmunya? Yang nomor ketiga adalah, yang tadi pada minar riya ilal ikhlas. Jadi sekali lagi Pak, riya dan ikhlas itu, ini menurut saya loh Pak ya, ini bukan standar penilaian kita kepada orang. Kalau gitu siapa yang ria? Yang ini apa yang no? Yang ono, tapi kan enggak. Don't judge everybody, don't judge someone from its cover. Jangan sekali-kali. Apakah kita ini enggak gitu. Ya. Maaf ya, kita nggak ada waktu buat nilai seseorang. Titik udah. Nggak ada waktu kita buat nyari-nyari kesalahan orang. Bilangnya bulan puasa nih ya, kalau ada orang mau nilai orang gini, sorry bro, gue nggak ada waktu buat nyari kesalahan orang. Kesalahan gue aja masih banyak. Lu nggak sahib, bodoh amat. Sana lo. Terus berani. Kadang-kadang kan kita benci sama orang, nyari teman buat kebenci. Iya nggak? Ustaz, anda benci nih sama si Fulan, ngajak dia benci. Jangan. Maaf Bray, kalau lu gak suka sama orang, jangan ngajak orang lain gak suka. Itu deh. Kata di belakang curhat kayaknya. Iya, kadang-kadang kita gitu sih. Apalagi bulan puasa nih, enggak? Nah, yang nomor ketiga, siapa guru yang patut kita teladani? Yang nomor ketiga, minar raghbah ila rahbah. Dari ketamakan menuju kejuhudan, yang seperti tadi. Hati-hati Pak, nggak sedikit Pak. Saya ketemu sama si Fulan yang notabene sebagai tabliger,
sebagai tabligher. Ketemu Pak Muhajir, saya sedang membangun rumah gini. Oh ya, siap, udah selesai. Saya punya ini. Ya siap, bagus. Yang saya khawatirkan diri saya takut hasud, selesai. Udah, hasud Pak. Hasud kan bahaya laten. Ini ciri-ciri hasud, contoh aja. Kita nggak terima orang lain lebih pintar sama kita, nah udah kena deh. Saya ngeri Pak. Suatu ketika saya lagi duduk di rumah, ada si fulan, tabligher juga. Kang Muhajir apa? Minta dong, minta apa? Amalan apa? Asihan apa? Supaya laku diundang. Allah Akbar. Supaya laku diundang. Mas lu gimana? Ya supaya gue banyak job, supaya ini. Pening gue tuh. Astagfirullahaladzim. Nah ini. Hati-hati. Makanya kan jujur saya terbuka ya. Akhir-akhir ini kan banyak ya. Mereka yang ngerti agama, bukan agamanya yang permasalahannya, pribadinya. Ketika udah bosan hidup miskin, udah ditawarin tuh program-program invest 3 juta dapat mobil. Weh. 15 juta dapat mobil apa ya? Pajero. Pajajal di jero. Enggak. Wah. Dengan 15 juta dapat anu. Sekarang jedar. Kegulung semuanya. Nauzubillah. Ya. Nah itu. Kita cari ini. Ya. Jangan sampai nauzubillah ya. Ya. Dan yang nomor keempat, kata Rasulullah, siapa guru yang patut kita deketin, kita duduk bersama-sama, kita ambil ilmunya, yaitu mereka yang membawa kita, yang merubah kita, yang mengeluarkan kita dari kesombongan menjadi tawadhu. Jangan salah Pak, jangan salah, jangan sampai guru kita ini mewarisi kita ini kesombongan. Kata Rasul, jangan deh. Bagaimana ketika kita berguru yang tadinya sombong jadi tawadhu. Saya ingat Pak, Kiai Khadamul Kudus itu seperti tahu gitu. Saya ini punya potensi untuk sombong, tahu deh, persis tahu. Suatu ketika saya ceramah, ketua DKM itu seneng, puas sesuai ekspektasi. Ekspektasi. Datang tuh Kang Muhajir, mau kemana Kang Muhajir? Saya antar. Bohong kalau saya nggak ujub, bohong kalau saya ini nggak naik dalam hati. Ini saatnya untuk menunjukkan ke guru. Saya bilang, tolong bawa saya ke Sadeng. Bawa nih, pakai mobil. Kan waktu itu saya belum punya motor Pak, belum punya motor. Paling kendaraan saya baleno, balik lengoh naik ojek, bawa ke Sadeng. Itu Pak Ki Hodam seperti nggak tahu gimana. Assalamualaikum, saya nggak ditegur, yang ditegur justru DKM ini, yang notabene senang. Wah, acara meriah segala macam deh, dan saya melayang gitu kan. Saya nggak disentuh, langsung ke DKM. Sama siapa kamu kesini? Sama Pak Kiai. Bohong, ima Kiai lain. Langsung ngejungkel Pak. Oh tahu. Siap bohong, ima Kiai lagi. Suatu ketika, Pak Kang Haji ceramah di anu. Lain yang ngundang, bukan lu yang hebat Jir. Mereka aja yang nggak tahu lu itu blow on, selesai. Iya. Jadi sikatnya lain sia nu hebat, itu nu boloon, teh nyaon sia boloon cenah. Allahu Akbar. Pernah saya ceritakan waktu itu bagaimana perdebatan saya dengan orang Denmark ateis. Nah, pernah waktu itu ya. Saya ceritakan sedikit. Si orang ateis ini terpojok dengan
debat dengan saya. Bohong kalau saya enggak. Dalam hati saya, lo boleh kalah lo. Dia enggak mau bertuhan, dia enggak mau beragama. Dia bilang, I want to be free. I want to live without any regulation and rules. Ngomong gini, saya patah-patahin. Bohong. Kalau saya enggak, gue gitu loh. Akhirnya saya tanya, lu ngapain lu datang ke Indonesia? I want to marry my girlfriend. Okay, life is a matter of choice, but you are not free from the consequences of what you have chosen. Sombongnya rek. Lu boleh, hidup lu boleh bebas. Lu boleh nikah, tapi kebebasan itu ada konsekuensi. Dia seorang muslimah, lu harus masuk Islam. Langsung dia merah. Nolak dia. Gak bisa. Debat lagi. Endingnya saya telepon Kang Haji Ki Hodam ke Sade. Bukan malah didukung, dimarahin habis-habisan. Dikira saya mau dipuji, dikira saya mau dialem, dihabisin. Lu yang salah, Jir. Hidayah tidak akan datang, hidayah tidak akan sampai, hidayah tidak akan menemui bagi orang yang menyampaikannya itu dengan penuh kesombongan. Kamu yang kotor, kamu yang salah. Kamu menyampaikan kebenaran Islam dengan kesombongan. Lantas bagaimana pakai istighfar kamu? Si bule itu gak bakal masuk Islam. Kamu menyampaikan dengan penuh kesombongan. Kamu yang banyak salah, kamu yang kotor, hati kamu ujub dan sombong. Terus gimana pakai? Nah ini dijajahkan Pak ya. Kalau kita punya masalah yang sebenar-benar ini, kata Pak Ki Hodam apa? Baca surat Al-Nasr 10 kali. Baca surat Al-Nasr 10 kali. Istighfar. Dialog lagi. Kalau babak pertama debat, kalau yang kedua dialog terus. Akhirnya apa? The consequences is you have to convert to Islam. Come to Islam. Are you ready? Yes, I'm ready. Saya cari rumah Pak, saya pandiin, diwuduin. Pas syahadatnya fasih. Asyhadu an la ilaha illallah. I do testify that there is not God but Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, and I do testify that Muhammad is his messenger. Nangis dia. Nangis. Ketika nangis saya tanya, kenapa nangis Mas? I'm happy. Saya bahagia. Can you describe what does the happiness look like? Bisa menggambarkan bentuk kebahagiaan? No, I can describe it. I can feel it. So that's why. So that's Allah. Allah cannot be defective. Allah cannot be described. But Allah can be feel here. Allah tidak bisa digambarkan dengan bentuk fisik. Allah tidak bisa divisualisasikan dengan bentuk gambar. Tapi Allah bisa dirasakan oleh hati ini. Nangis. Artinya apa Pak? Jangan izinkan diri kita ini lebih hebat dari orang lain. Jangan izinkan kita ini lebih mulia daripada orang lain. Yang terakhir, siapakah guru yang kata Rasul yang patut kita dekati, yang patut kita ambil ilmunya? Yang terakhir adalah yad'ukum minal adawah ilan nasihah. Guru yang merubah kita, yang membawa kita yang tadinya kita bermusuhan menjadi penuh dengan kedamaian. Jangan sampai guru kita ini menanam kebencian, tetapi justru kedamaian. Suatu ketika Abi Hodam itu, saya ini curhat ke beliau, Kang Haji, ada orang yang julid, hasud ke Ajir. Diam deh. Padahal julidnya benar-benar julid, hasud, jahat kan? Apa dia bilang? Singkat cerita, singkat kata, Jir, yang ngebenci lu, yang memusuhi lu, Jir, anggap aja kutil. Kutil, udah. Apa itu kutil? Bagian daging yang nempel kecil, selesai. Kenapa lu memperhatiin kutil? Sedangkan tubuh lu yang lain sempurna, anggap aja kutil. Oh, selesai. Hilang dendam seketika. Nah itu ya. Semoga guru-guru kita selalu menginspirasi kita semakin optimis, semakin yakin, semakin ikhlas, semakin zuhud, semakin tawadu,
dan semakin mendatangkan kedamaian. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh guru-guru semacam itu. Ini nasihat Rasulullah SAW untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.